perlu dipahami bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak pernah ada absolut, selalu berkembang. Dulu orang berpikir bumi itu datar, sekarang tahu bumi itu bulat. Dulu orang berpikir namanya otak manusia itu hanya akan berkembang sampai umur 20-an. Tapi faktanya kita tahu bahwa otak manusia itu bisa selalu berkembang hingga ia meninggal nantinya. Ilmu selalu berkembang. Maka yang perlu ditanamkan adalah bagaimana teman-teman itu berani beropini, berani berpendapat. Tentunya bukan asbun dong, tapi bertanggung jawab. Masalahnya Bang, sistem pendidikan kita itu pun juga sangat bergantung kepada KPI. Betul KPI perlu untuk menjaga quality. Tapi yang terjadi adalah karena saking bergantung kepada KPI, kalau mahasiswa itu nilainya jelek, itu berpengaruh kepada nilai kampus. Kalau ada mahasiswa telat tamat, itu berpengaruh kepada nilai kampus. Sementara pengajar, si dosen, bebannya pun abrek-abreknya luar biasa. Maka apa yang dilakukan? Udahlah gaji yang tidak gede-gede amat, tugasnya terlalu banyak, ada tridharma pengajaran, penelitian, plus mengabdikan kepada masyarakat. Beban sebanyak itu, akibatnya dosen ya sudahlah, yang penting sudah mengajar, ya sudah, mudah-mudahan bisa lulus. Kalau nilai jelek, kasih tugas agar lulus. Itu yang membuat orang bertanya, jadi gunanya kuliah apa? Ketika kita berharap mahasiswa itu bisa mengembangkan pola pikir, tapi walaupun pola pikir berkembang nilai jelek buat apa? Itu yang sebetulnya perlu kita lihat bersama-sama. Apa sih sebetulnya dikejar? Apakah nilai A yang penting? Kalau mengejar nilai A, Bang, tahun 2003 saya mulai kuliah S1. Yang IP di atas 3 itu jarang, Bang. Apalagi di atas 3,5. Rata-rata IP 2. Saya juga dulu IP-nya 1,9 dulunya. Nah, sekarang kebalikannya. Lebih gampang menemukan orang-orang cum laude. Setuju. Dibandingkan mereka IP 2. Kita sama-sama tahu, entah orangnya yang makin pintar atau sebetulnya terjadi degradasi IP. Kita sama-sama tahu lah. Saking banyaknya orang IP cum laude membuat tidak ada lagi yang stand out dibandingkan mereka. Nothing special lagi. Nothing special lagi. Apa spesialnya? Oh, IP saya 3,9. Lalu kenapa? Semua orang IP-nya segitu juga. Nah, itu orang mulai bertanya-tanya lagi. Jadi relevan nggak sih? Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Orang mempertanyakan relevansi sekolah ini perlu atau tidak gara-gara outputnya seperti ini loh. Ketika kita berharap tujuan pendidikan itu kan adalah membentuk karakter, bukan mencari kerja. Ini saya menarik loh ketika ada perdebatan tentang filsafat. Tentang filsafat dan filosofi ya. Filosofi pendidikan kita itu kan bukan untuk mencari kerja sebetulnya. Filosofi pendidikan kita itu adalah untuk membentuk karakter manusia. Mencerdaskan bangsa Mencerdaskan bangsa. Bagaimana ia berani berpikir, bagaimana ia bisa berdialektika dengan baik, berargumen, bukan berdebat loh. Hal-hal seperti itu yang seharusnya di kampus-kampus muncul. Yang itu sayangnya, suka tidak suka kita sadari, tidak tampak lagi seperti zaman dahulu. Sementara yang namanya masalah informasi, betul. Informasi dari podcast segala macam itu lebih cepat dibandingkan buku yang ada di perguruan tinggi. Jadi kalau mengenai masalah bicara tentang streaming pengetahuan, non-formal memang jauh lebih jago. Tetapi di mana membentuk karakter, disitulah seharusnya kampus atau sekolah berperan. Yang sayangnya itu yang semakin tidak tampak. Karena sekarang berorientasi pada nilai di atas kertasnya seperti apa. Karena memang itulah yang ternilai, yang tangible. Yang namanya karakter kan nggak nampak. Itu yang sekarang ini saya lihat kurang tampak bagaimana upaya untuk membentuk karakternya. Itu yang perlu dikritisi. Saya juga ketika Dr. Ermi tadi menjelaskan tentang itu, jadi flashback nih ke fase-fase ketika masih kuliah dulu. Ya. Secara ranking, aku juga ranking akhir di kelas gitu. Even sampai serius, ranking terakhir Mas. Ini jejak digital dan semua teman-teman tahu ya, teman-teman terdekat aku tahu. Dan even masuk ke kuliah juga IP aku masih termasuk rendah di bawah 3 dan itu jadi hal yang bikin aku inferior dalam konteks akademis ya. Tapi ada sisi willingness tersendiri untuk mengembangkan skills atau kemampuan belajar aku di luar kampus. Apakah itu penting bagi mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang menonton ini? Karena terlepas lo mau ranking atau IP lo rendah, tapi lo harus punya keseriusan terhadap satu hal nih. Apakah lo jadi atlet, apakah lo mau jadi apapun yang lo kejar gitu. Curiosity macam itu Bang yang harusnya bisa terbentuk dilahirkan dari sekolah-sekolah. Punten banget, tidak jarang saya menemukan mahasiswa yang tidak kelihatan curiosity-nya apa selain IPK tinggi.
Gue yang penting mengerjakan tugas, yang penting gue belajar, IP gue tinggi. Tapi di luar itu dia tidak punya skill apapun. Kita sekarang ini tahu, di dunia kerja saat ini terlalu banyak dibutuhkan skill-skill yang sayangnya itu tidak diajarkan di perguruan tinggi. Dan memang itu tidak masuk dalam kurikulum, jadi mau berbuat apa? Apa yang diajarkan di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah adalah apa yang tertera di kurikulum. Di luar itu, ya memang kita harus mencari sendiri. Dan di era sekarang yang namanya dunia kerja, yang paling dibutuhkan itu kan bukan cuma perkara gelar akademik saja, Bang. Justru skill yang ditonjolkan. Kalau mengenai masalah IP, mengenai masalah pendidikan, semua orang juga seperti itu. Minimal S2 kah, minimal S1 kah, IP Kampus top sekian kah. Oh, udah semuanya kayak gitu kok. Yang menjadi pembeda apa? Hanya dua, skill dan portofolio. Ini kan dua hal yang harus dicari di luar kampus. Bagaimana cara membuat orang punya ini jika ia punya curiosity? Pertanyaannya, curiosity itu muncul dari mana? Curiosity bisa muncul jika orang itu sudah punya tujuan. Gue punya tujuan targetnya nanti menjadi diplomat. Suka tidak suka, gue harus mempelajari skill-skill tertentu. Bagaimana cara menulis email yang baik. Kita sama-sama tahu lah, kadang menulis email saja suka kacau balau. Bagaimana menulis pesan yang baik antara di WhatsApp dengan berbicara. Skill komunikasi itu tidak ada kurikulum resmi kecuali di prodi komunikasi mungkin ya. Tetapi realitanya, kemampuan komunikasi itu begitu krusial dalam hidup. Mau dapatkan di mana? Harusnya kan di perguruan tinggi. Bukan dalam bentuk kurikulum, tapi dalam bagaimana kita komunikasi. Sesama dosen atau antar dosen dengan mahasiswa atau antar mahasiswa, dalam organisasi mahasiswa, bagaimana cara berdialektika yang baik, bagaimana cara beropini yang baik. Lagi-lagi itu yang sepertinya mulai hilang. Mudah-mudahan tidak hilang ya, saya tidak bilang hilang sama sekali, tapi nampak sekali mulai hilangnya.